yang mau menyelesaikan nanti hitung-hitungan. Tapi mau dia seperti ini. Ya Allah. Itu memang aset yang dia pilih, rumah Cilandak dan rumah Bintaro. Gila. Sama sekian unit rumah. Yang tadi dibilang hanya dapat satu, ternyata dapatnya lebih dari satu. Ini kan bohong-bohong seperti ini kan? Ya Allah. Siapa-siapa nih Pak? Berapa? Yang sudah tidak dibebani kewajiban itu dibagi berdua 50-50. Yang masih dibebani, mari kita selesaikan bersama-sama. Atau ada yang mau menyelesaikan nanti hitung-hitungan. Tapi mau dia seperti ini. Itu memang aset yang dia pilih, rumah Cilandak dan rumah Bintaro. Sama sekian unit rumah. Yang tadi dibilang hanya dapat satu, ternyata dapatnya lebih dari satu. Ini kan bohong-bohong seperti ini kan? Ini kita bukan mau menjatuhkan siapa-siapa nih Pak. Nggak ada kurang, nggak ada tambahin, nggak ada untungnya kok. Ketika kami mengikuti untuk tidak membayar kami lebih 5 juta. Kirain dapat cuma satu, nggak taunya dapat lebih dari satu. Rumah itu dipilih sama dia sendiri. Akta 39 dia juga yang bikin, dia yang nunjuk notaris. Tapi lu yang merasa tersakiti, lu tuh gimana sih? Astagfirullahalazim, perempuan pinter banget. Gue pengen belajar dong dari elu dong. Gimana caranya ya bisa begitu perempuan ya? Woman, support woman. Astagfirullahalazim. 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 Ya Allah ya Rob, kok iso kaya ngono wonge rek. Janumen. Jadi ternyata ya, menurut faktanya bahwa terakhir itu RO sudah mentransfer kebutuhan pokok anak 75 juta di bulan Desember. Ditransfer yang pokoknya, ya sudah. Tapi ternyata di dalam perjanjian akta 39 yang dibuat dan dipilihkan notaris juga oleh si mantan istri, di situ sengaja tidak ditulis di pasalnya berapa-berapanya, nggak ditulis. Hanya disebutkan bahwa biaya-biaya itu nanti yang akan dimintakan. Jadi terjadilah itu deretannya, Bo. Ada biaya ART masuk, listriknya setengah masuk, biaya supir masuk, bayar buah masuk, bayar makanan, tisu, sampah masuk, kredit card masuk. Berapa jumlahnya? 245 juta, 260 juta. Walet untuk bikin kulit kinclongnya CEO masuk. Eko, ya, dimasuk balet, masuk balet, ya kan? Kan ayahnya. Makanan jaing masuk, betul. Buset, makanan jaing pun dimintain juga. Guguk untuk guguk juga. Yang bayar juga kan ayahnya. Jaingnya anaknya. Piaraan anaknya. Itu plastik sampah anaknya. Gila. Itu yang ngajarin siapa sih kayak begitu? Yang ngajarin kayak gitu tuh loh siapa? Kok bisa sih? Sampai kok ngono loh. Terus bilang, oh nggak butuh 200 juta. Apa itu jual 200 juta? Gue nggak butuh duit lu jir. Padahal udah dikasih 75 juta bulan Desember. Bulan Januarinya nggak dateng tuh tagihan. Tiba-tiba ngomongnya kemana-mana, Ki nggak dibayar. Lah kan bukannya dari elu yang harusnya kasih tagihan ke mantan suami. Tapi kok ya kebacot tenan toh yo. Pokok udah dikasih 75 juta tuh yang mbok ya bersyukur ngono lho rek.
katanya udah punya uang, katanya ibu yang bisa membela anak. Kenapa mesti harus semuanya ke sana? Kalau dia udah mantan kita nggak usah lagi juga terlalu bergantung banget gitu loh. Ngapain? Ya? Apalagi udah punya pacar seorang yang katanya kaya raya. Mana katanya rumahnya udah direnovasi itu si lakinya itu? Mana? Ada ngasih nggak studio buat live di rumahnya? Soal anak nggak usah ikut campur ya yang laki ya. Kau nggak usah ikut campur yang laki. Itu anak-anaknya ayah itu, anaknya Ruben Onsu itu. Jangan kau pegang-pegang itu. Itu anaknya Ruben. Ada darahnya Ruben ngalir di situ. Ya, yang ngasih makan dari masih dalam kandungan, vitaminnya, dokternya, suster-susternya, semuanya Ruben Onsu ya. Itu sahamnya Ruben di situ. Full. Anak itu bawa nama bapak Onsu itu. Kau jangan coba-coba pegang-pegang anaknya Onsu ya. Yang marah se-Indonesia. Se-Indonesia itu. Ruben tuh aset negara soalnya. Dia punya nama besar. Kau pikir siapa Ruben Onsu? Orang dari pinggir jalan. Ruben Onsu itu aset Indonesia, tahu kau? Kau kasih tahu ya. Gak banyak entertainer bisa bertahan sama seperti Ruben, dicintai sama. Dulu ada namanya Olga Syaputra, sama tuh mirip. Jangan kau coba main-main ya. Fanatik yang penggemarnya Ruben. Kau pikir, jangan kau sentuh tuh anaknya Ruben Onsu itu. Bikin kau anak sendiri sono. Pegang-pegang anak orang kau. Gak ikut miara, gak ikut bayar apa-apa, ngebesarin, ngegedein. Namanya juga nama Onsu. Sok-sokan. Yang penting anak-anak bahagia. Gak ada. Itu anak Ruben Onsu, jangan pegang kau. Ya, sahamnya Ruben itu. Enak aja lu. Apa yang gue ucapkan ini bohong, hoax. Ini fakta. Orang baru masuk, pegang-pegang anak kita, darah daging kita, kita yang biayain, kita yang mengupayakan kehamilan, kita yang melahirkan ya. Masih dalam pernikahan dengan suami yang membiayai semua. Tiba-tiba ada orang baru gitu. Kicil. Lah kok enak. Kok enak ay kowe. Anak Ruben itu. Belum pernah Ruben Onsu tidak melakukan hal-hal yang jelek untuk anak-anaknya. Tidak ada. Tidak pernah. Tidak ada. Semua diusahakan. Banyak fiti-fitinya. Ada tuh Ruben bawain oleh-oleh buat Talia. Buset. Dibeliin baju balet. Gak tau banyak banget guys. Udah gitu buat emaknya dibeliin tas. Udah gak tau berapa kremes tuh emaknya pakai. Keren banget Ruben jadi laki. Dibeliin tas kremes banyak. Segitunya jagain orang. Ya Allah. Rumah sakit gak kaleng-kaleng Singapura. Gila. Belum buat keluarganya mantan. Belum Ruben buat keluarga mantan. Mobil dikasih. Liburan dikasih. Buset, gila. Gila guys. Ya. Jangan sampai kok pegang-pegang asetnya Ruben ya. Sahamnya Ruben itu anak-anak kecil itu. Enak aja kau. Kalau kau mau pegang-pegang, kau bikin anak sendiri sono. Kawinin dulu, biayain dulu, rawat dulu ya si ibunya sampai bisa berbibit dan mendapatkan anak buat kau. Nah, itu setelah kau menikahi, setelah kau merawat dan membuat kehamilan sampai melahirkannya full semua udah oke, anak itu bayi sampai gede, nah lu pegang-pegang terserah lu. Itu aset lu. Itu saham lu.
Jangan anak orang udah terima jadi, udah terima gede, udah terkenal, anak orang yang udah punya followers juta-jutaan, terus lu belaga-belaga sok yang pengen gimana-gimana sama anak orang, nggak bisa. Itu onsu. Ya, kayak gua waroka. Paham? Ada batasannya. Ya. Jadi itu faktanya ya guys. Gedeg gua, buset dah. Oke. Fakta lagi nih, fakta lagi. Gasken mam. Iyalah gua kalau ngomong pasti gua gas sayang. Gua gas. Ini apa ini? Manusia suka sama kita juga nggak bisa gitu expect semua. Ah, berisik. Udah gitu, masalah rumah yang katanya dibilang tidak apa namanya pemasukan dari rumah, isi dalam rumah ya isi dalam rumah kayak misalnya furniture dan segala macam itu adalah aku, kan gitu ya di podcastnya Dr. Richard Lee ya. Dari awal isi rumah itu aku, kan gitu, ada tuh say. Ini juga sudah dibantah, bukan dibantah ya, lebih tepatnya diklarifikasi oleh Bang Minola sebagai kuasa hukumnya Ruben. Ya, silakan kita lihat. Pakai uang aku, pakai uang almarhum papaku juga. Nah ini, pakai uang aku, pakai uang almarhum papa aku. Ini statement seperti ini yang menurut Mamski juga tidak tepat. Ya, tidak tepat lagi live karena ditonton oleh para pengikutnya lalu memberikan informasi yang sangat tidak tepat. Uang aku, uang papi aku, tapi tidak menyebut bahwa papi aku adalah mandor kontraktor yang dibayar oleh suami aku yang sekarang udah jadi mantan. Harusnya begitu ya. Ya, seharusnya. Jadi informasinya tidak tepat. Dia sebut nggak ada peran ya? Pakai uang aku, pakai uang almarhum papaku juga. Dia sebut nggak ada peran Ruben di sini? Tidak disebut. Di mana Om Ruben? Dengerin. Ini akan jadi digital dan ini akan jadi bahaya ketika anak-anak itu kemudian berpikir bahwa ayahnya tidak punya peran. Itu makanya kami sampaikan kemarin fakta yang mungkin menyakitkan itu, bahwa seluruh uang untuk renovasi itu dikeluarkan dan ditransfer oleh Ruben. Dan saya mengalah, jumlahnya bukan 41, tapi 47. Ya. 47 kali transfer mateng, ya Allah Ruben. 47 kali. Gila, dapet laki kayak Ruben lu hebat ya. Mantul banget ya laki kayak Ruben. Aduh guys, 47 kali transfer. 47 kali transfer. Kok kau nggak sebut 47 kali transfer tuh kenapa? Kok nggak sebut kontraktor kau itu loh sudah menerima 47 kali? Harusnya kau bilang dong, oh kontraktornya ayah aku, yang transfer emang mantan aku, 47 kali transfer, ada 250 juta. Kan harusnya kau ngomong dong ke pengikut-pengikutmu. Kenapa kok nggak sampai kau ngomong itu, kan? Kenapa nggak sampai? Hah? Kenapa nggak sampai? Makanya nggak dikasih anak. Bersyukur alhamdulillah gua nggak ada anak. Bersyukur alhamdulillah gua nggak ada anak. Nggak ada tanggung jawab dunia akhirat. Ya. Syukur alhamdulillah ya Allah nggak diberikan anak sehingga ringan langkahku nanti. Tidak harus dihisap nanti. Sementara orang yang punya anak zalim sama anaknya. Membuat anak kehilangan kasih sayang orang tuanya. Membuat anak kena mental lihat orang pacaran depan anak. Ya,
Opa, 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 opa. Syukur gue gak punya anak. Ya, jangan bacot kau. Punya anak tapi masih menggatal buat apa? Punya anak menggatal kau, nggak tahu diri. Dikasih jadi ibu tapi menggatal. Nah, semua orang yang pejuang garis dua nggak usah berkecil hati. Di agama kita itu ada ayatnya tentang orang yang diberikan anak sama tidak. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling tahu. Kamu ini saya kasih anak, laki perempuan 1, 2, atau kamu ini saya tidak kasih anak. Kenapa? Itu yang terbaik. Itu sudah ada ayatnya. Dan yang kedua, anak itu bukan semata-mata itu berarti kamu disayang, dikasih anak, enggak. Karena anak bisa jadi cobaan. Bayangkan, apa nggak jadi cobaan buat Ruben Onsu? Setengah modern ngerawat istri ya, dulu tuh sakit, kena tumor lah, kepalanya lah, apalah di rahim lah, ini di sinilah, kasih lagi biaya untuk bayi tabung miliar, perawatnya dibayarin, dokternya dibayarin, rumah sakit dibayarin, tiket sekeluarga diangkut ke Singapura. Ruben Onsu bisa ketemu anak nggak? Tidak bisa. Gila nggak lo? Apa nggak jadi cobaan itu anak buat seorang Ruben? Apa nggak sakit hatinya? Darah dagingnya dipegang-pegang, dijemek-jemek orang, suruh pijet. Enak ya. Bantuin jualan ya. Harus tahu ini KPAI, harus tahu ini hakim-hakim yang ada di pengadilan. Saya punya bukti-buktinya, harus tahu kepolisian. Saya punya bukti-bukti videonya. Anak kecil disuruh bantu jualan, anak Ruben Onsu. Apa nggak jadi cobaan buat Ruben melihat buah hatinya dijemek sama orang yang bukan bapak, bukan suami, bukan siapa-siapa? Mau apa lo? Mau apa? Ketampar mukamu ku ngomong fakta seperti ini. Iya, biar pada sadar, tahu diri sedikit ya. Tahu diri kalian. Jangan semena-mena kau. Apa nggak jadi cobaan buat Ruben Onsu? Sebegitunya dia berjuang buat anak-anaknya. Setengah mati dia perjuangkan untuk ketemu anak. Coba bayangin. Wah, gua merinding ngomong astagfirullah, la ilaha illallah. Kasihan si Ruben tuh, ya Allah ya Rob. Merinding mamski guys. Ya, merinding gua. Masya Allah. Ya Rob ya Rasul. Gue mau puterin lanjutannya ya guys. Tapi gue lapar. Makan dulu kali ya. Makan dulu sambil makan boleh ya. Ya memang kasihan. Makanya Mamski bilang, ini para pendukungnya si sebelah ini, mantan istrinya si RO, coba untuk menghancurkan mental Mamski dengan bilang soal nggak punya anak. Padahal kita orang beriman beragama nih, dari agama aku yang aku percaya Islam, itu sudah ada ayatnya. Siapa yang Allah berikan anak, siapa yang tidak. Jadi itu merupakan karunia Tuhan, aku nggak punya anak. Karena juga ada lanjutannya lagi tuh di ayat itu, bahwa anak itu diberikan sebagai rezeki sekaligus juga ada yang sebagai cobaan. Apa nggak gue lebih bersyukur lagi? Ternyata gue dilepas dari cobaan-cobaan mempunyai anak. Gitu loh. Jadi jangan kau coba, kau pikir gue kena mental, dibilang gak, gue bersyukur sama Allah. Terima kasih banyak ya Rob. Bayangin gak lihat kasus Ruben, rebutan anak. Masih sadar gak sih lu? Nah, masih gak sadar? Masih gak sadar. Ini tuh cobaan. Wahai orang-orang beriman, ku berikan anak sebagai cobaan. Ya, pahami itu. Dia yang kasih, dia yang rawat istrinya dulu.
dia yang penuhi semua kebutuhan untuk membuat sehat lagi ya kandungan ya. Karena sulit, akhirnya bayi tabung itu mahal sekali. Dia yang bayar perawatnya, dia yang bayar dokternya, obat-obatnya, dia yang tunjuk rumah sakitnya yang paling keren, yang paling bagus, dia yang semua biaya dibayarin semuanya. Sampai ada anak satu, cewek. Ada lagi anak kedua. Udah sampai gede anak itu, udah belasan tahun usianya. Yang disayangin banget, dibeliin mobil buat anak-anak, gue inget banget. Sampai dibela-belain beli tanah lagi di Cilandak, di BDN, ini deket sama apartemen gue, rumahnya si RO. Ya, semuanya juga karena anak, demi anak, demi anak, demi anak. Tapi lihat, ketemunya aja sulit. Apa nggak itu cobaan yang besar banget buat seseorang yang sayang betul sama anaknya, cinta betul sama anaknya. Pulang dari kerja aja masih mijetin kaki anak. Gue ada tuh videonya. Ya, ini gue terusin dulu videonya. Bentar, gue terusin videonya Bang Minola. 47 kali. Jadi nilainya tidak ada dusta di antara kita, 11 sekian. Ya, ini dia. Udah diperbaiki 47 kali, 11,3. Tak sampai di situ. Sebelumnya pun, Sarwenda telah mengklaim bahwa rumah tersebut mulanya dibeli oleh ayahnya dalam bentuk bangunan tua. Kemudian dibangun oleh sang ayah sebagai kontraktornya. Namun, yang tak pernah diduga, terungkap rumah tersebut dibeli oleh Ruben Onsu, serta sertifikat pun masih atas nama Ruben. Ya Allah. Biaya renovasi itu juga yang dikirim ke rekening Sarwenda dengan total nilai mencapai 11,3 miliar rupiah. Bangunnya udah lama, bangunnya Tadi tanah kosong. tadinya rumah tua terus direnovasi gitu. Terus sempat berhenti pembangunannya. Terus jalan lagi gitu. Terus akhirnya selesai karena tiap hari anak doa gini tiap malam. Semoga rumah baru cepat jadi. Terus tiap hari tiap bangun ditanyain, "Bun, kapan kita pindah ke rumah baru?" Stres gak tuh? Ya kan? Jadi kayak langsung berusaha sekuat tenaga live pagi malam ya kan? Masya Allah. Biar langsung Yang 47 kali transfer itu mana? Lu live pagi malam, live pagi malam. Ya Allah ya Robi, live pagi malam, live pagi malam. Yang 47 kali transfer kagak lu sebut. Aduh Tuhan. Nih, fakta. Harga rumah ketika dibeli dalam kondisi yang masih bangunan tua. Yang bayar juga Ruben. Ya Allah. Maka sertifikatnya juga ada sama Ruben. Janganlah artinya tuh menggoreng sesuatu berita yang tidak benar meyakininya dan kemudian menyerang klien kami. Bukan tapi klien kami itu anti diserang, enggak. Tapi dasarnya harus jelas. Ruben kini bereaksi melakukan perlawanan karena merasa terus-menerus disurutkan oleh sang mantan istri. Bahkan dalam beberapa wawancara di podcast artis, Sarwenda seolah-olah mengecilkan peran Ruben mengenai pembangunan rumah tersebut, yang mana justru sangat melukai hati Ruben. memang ada biaya yang dibayarkan ayahnya. Kan ayahnya. Nih gue paling demen nih. Memang ada biaya yang dibayarkan ayahnya. Kan ayahnya. Tuh gue demen banget tuh. Kan ada biaya yang dibayarkan ayah. Duh, ini mama lagi mau kerja. Diam dulu. Ada biaya yang dibayarkan ayahnya. Kan ayahnya. Kan ayahnya. Kan ayahnya. Ayah. Kan ayahnya. Terus demen tuh gua tuh, itu harus ada tuh sinetronnya, filmnya kudu ada. Pembangunan rumah tersebut. Gua mau pelajari. Kita pindah ke rumah baru, stres gak tuh? Peran Ruben mengenai pembangunan rumah tersebut, yang mana justru sangat melukai. Beberapa wawancara di podcast, Ruben kini Terus jalan lagi. Terus Terus akhirnya selesai karena tiap hari anak doa gini tiap malam. Semoga rumah baru cepat jadi. Terus tiap hari tiap bangun ditanyain, "Bun, kapan kita pindah ke rumah baru?" Stres gak? gue lagi belajar dari Sarwenda nih, keren. Langsung berusaha
sekuat tenaga live pagi malam ya kan. Terus? Biar langsung. Live-nya pagi malam ya. Biar dapat rumah gede. Terus gimana? Harga rumah ketika dibeli dalam kondisi yang masih bangunan tua. Terus? Yang bayar juga Ruben. Anjir. Maka sertifikatnya juga ada sama Ruben. Sertifikat ada sama Ruben. Kan ayahnya. Terus? Menggoreng-goreng sesuatu berita yang tidak benar meyakininya dan kemudian menyerang klien kami. Bukan klien kami itu Andi diserang enggak, tapi dasarnya harus jelas. Oke. Ruben kini bereaksi melakukan perlawanan karena merasa terus-menerus disurutkan oleh sang mantan istri. Bahkan dalam beberapa wawancara di podcast artis, Sarwenda seolah-olah mengecilkan peran Ruben mengenai pembangunan rumah tersebut, yang mana justru sangat melukai hati Ruben. Memang ada biaya yang dibayarkan ayahnya, kan ayahnya gitu. Jadi tapi kalau misalnya isi rumah dari awal isi rumah aku. Di sini Jadi tapi misalnya isi rumah dari awal isi rumah semuanya itu aku. Udah cocok belum Sarwenda? Mamski actingnya, oke nggak? Tapi misalnya isi rumah dari seluruh isi rumah dari awalnya itu aku. Udah pas belum sih? Coba, udah pas. Gitu. Jadi tapi kalau misalnya isi rumah dari awal isi rumah aku. Tapi jadi misalnya dari awal itu kalau isi rumah semuanya aku. Oke, terus lanjut. dibilang ada uang ayahnya, berarti seolah uang ayahnya itu kecil, perannya kecil. Padahal yang beli rumah itu ketika masih di rumah tua juga adalah Ruben Onsu. Tapi dia sudah ngomong kemana-mana tentang hal itu gitu. Jadi kita diam sama dia. Tapi ketika netizen atau pihak-pihak yang tidak menyukai Ruben itu memberikan serangan-serangan yang tidak pada porsinya, ya kita kan harus keluar. Jangan sampai ini menjadi kejadian kita yang anak-anak berpikir memang Ruben itu yang memang ingin di-framing menjadi orang yang tak bertanggung jawab dan segala macam, bukan hanya di masyarakat tapi juga di anak-anak, itu terlaksana. Makanya kita sampaikan kebenaran. Biaya yang dikeluarkan Ruben untuk membeli lift serta pendingin ruangan ternyata belum seberapa dibandingkan dengan total biaya untuk membeli furniture yang menyentuh angka 3 miliar rupiah. Gila. Ironisnya, uang yang merupakan hasil kerja keras Ruben justru seolah tak pernah diungkap Sarwenda ke publik. Justru sebaliknya, Sarwenda membuat pengakuan lain di luar sana yang seolah-olah terus-menerus menyudutkan Ruben. Furniture itu yang bayar ada uang Ruben totalnya 3 miliar. Aduh, furniture 3 miliar, Iya, furniture 3 miliar, furniture, alah mak, furniture 3 miliar kulo piye. Aduh ya Rob. Gak disebut loh itu. Aku tuh 2-3 bulan hampir 2 bulan ya nanganin ngawal kasus ini, nggak pernah tahu loh, nggak ada tuh dari mulutnya. Aku cari, cuman dia bilang itu yang di live, ini tuh uang aku, uang papi aku. Nggak ada nyebut nama Ruben ngebayarin ini, nggak ada. Aduh Tuhan, yang cuman tadi ada yang dibayarkan, ayah dibayarkan ayah, kan ayahnya itu doang 3 miliar. Bahkan kalau tadi menurut keterangan Ruben, uang furniture itu bahkan sudah diminta dan ditagihkan sebelum rumah itu jadi. Dibayarkan sebesar 250 dengan 12 kali cicilan. Tapi lunas 3 miliar. Ya, ini ada 12 kali. Jadi kalau dibilang misalnya, aku, kita nggak keberatan. Tapi jangan ini menjadikan satu alat untuk selalu memojokkan Ruben. kasihan. Silang sengketa yang berpangkal soal gugatan hak asuh anak justru kini menjalar ke pertikaian mengenai harta golong ini, di mana pihak Sarwenda mengaku justru mendapat aset yang bermasalah dibandingkan Ruben. Sontak hal itu pun membuat Ruben naik pitam. Ini lagi, Semua ini kan bagian dari golong ini. ini parah nih. Klien kami Coba kan sebenarnya dengan RO kan
pada saat perjalanan serai kemarin, persidangan kemarin, berjalan itu juga ditandatangani gunung ini, ya. RO mendapatkan 2 aset, klien kami mendapatkan 2 aset. Tetapi aset yang didapat RO adalah aset yang clean and clear, tidak ada permasalahan di bank. Yang ternyata yang diberikan kepada klien kami ini bermasalah di bank. Lah, Yang milih ini dia kok. yang milihnya dia, pengacara lupa. Ini si bapak juga ahli nih, bapak pengacara nih. Bapak nggak nanya tuh ke klien bapak, yang milih rumahnya siapa? Itu pengacara yang temannya bapak, yang satunya yang di samping tuh, yang agak mudaan dikit, yang bilang soal aib-aib kontraktor, kan bilang itu adalah karya terakhir dari si almarhum, ya kan, mantan mertuanya si RO. Berarti kan yang milih kan itu klien bapak sendiri. Aneh loh kamu statementmu itu kena jejak digital. Jadi kayak cemplang gitu loh. Ini kamu nih berbicara ini ya, bapak pengacara yang terhormat ya, yang Mamski hormati, seolah-olah seperti nggak ada jejak digital. Ada banyak pak jejak digital ini. Nih dengerin, yang milih aja dia gitu loh. Nih dengerin. Sebenarnya, ya, klien kami kan sebenarnya dengan RO kan pada saat perjalanan serai kemarin, persidangan kemarin, berjalan itu juga ditandatangani gunung ini, ya. RO mendapatkan 2 aset, klien kami mendapatkan 2 aset. Tetapi aset yang didapat RO adalah aset yang clean and clear, tidak ada permasalahan di bank. Yang ternyata yang diberikan kepada klien kami ini bermasalah di Kok ternyata yang diberikan? Berarti kan nggak tahu dong, seolah pura-pura nggak tahu. Itu jelas-jelas dia tahu semuanya loh. Orang akte 39 yang bikin juga si mantan istri, yang nunjuk notaris juga mantan istri. Aduh ngawur banget statementnya, gila. Yang milih ini dia. Hah tuh? Yang ngatur-ngatur Ruben dapat apa, dia dapat apa, dia kok. Janganlah dibilang bahwa ini adalah kemauan kita, tidak. Kemauan kita itu apa? Yang sudah tidak dibebani kewajiban itu dibagi berdua, itu. Yang masih dibebani, mari kita selesaikan bersama-sama. Atau ada yang mau menyelesaikan, nanti hitung-hitungan. Tapi Bu Evi, si Hombing, kau dengerin ini Bang Minola. Kau dengerin Bang Minola, jangan budak kau. Udah korek belum itu congeknya, keluarin dulu congeknya Bu. Bu si Hombing, kau keluarin dulu congekmu itu. Bisa dengar nggak ini? Kalau nggak bisa dengar, bisa baca ini. Bisa baca ini, ada subtitle. Ada teksnya, bukan subtitle, sorry, ada teks nih. Congek kau udah kau korek belum? Udah cuci muka belum? Udah bangun belum kau? Nah si Hombing, udah bangun? Udah cuci muka? Kalau belum bangun juga kau tampar muka kau dulu satu. Pak, gitu dulu. Coba, biar bangun dulu kau. Bisa baca nggak? Lanjut. maunya dia seperti ini. Bila memang seluruh pengakuan Ruben perihal pembagian aset berupa rumah serta masih turut berperan besar dalam pembangunan renovasi tersebut, lantas siapa yang sebenarnya menjadi korban dalam sengketa rumah tersebut? Apakah mungkin Sarwenda bermain playing victim? Entahlah. Hal yang pasti, Sarwenda sudah tidak tinggal di rumah tersebut. Kabarnya ia telah pindah ke tempat baru bersama anak-anaknya. Namun tahukah Ruben di mana Sarwenda kini tinggal bersama kedua anaknya? Sudahkah Ruben dikabari perihal pindah rumah itu? Naik kau. Ria, kau kalau kau nggak naik kau kulaporkan ya. Sini, aku mau screenshot dulu. Kalau kau nggak naik kau kulaporkan kau. Kau ujaran kebencian ya. Kita lagi buka fakta, baca berita, nonton berita. Kau bilang aku provokator. Naik kau. Ria. Naik kau. Naik. Capcus.
Naik cepat. Cepat, kutunggu kau. Ayo naik, naik. Naik. Kabur lagi. Kabur, alah. Kabur terus. Lanjut. Terus juga udah kasih alamatnya, pasti dong dimanapun kan itu ayah dari anak-anaknya. Jadi saya tidak pernah menutup gitu gimana anak-anak mau ketemu. Saya selalu tanya lagi gimana ayah, jadi nggak ketemu gitu. Tapi karena belum ada respon, saya juga nggak bisa berbuat apa-apa. Tadi saya tanya, ya karena kuasa hukum S juga menghubungi saya ke Masjid Perang 1. Masjid Perang 1 kan memang belum. Tunggu. Ini copy chat. Ini copy chatnya kok ada yang aneh? Gitu, saya Tunggu. juga udah kasih alamatnya, pasti dong dimanapun. Ada yang aneh nih, bentar. Jadi saya tidak pernah menutup gitu gimana anak-anak mau ketemu. Saya selalu tanya lagi gimana ayah, jadi nggak ketemu gitu. Bentuk Tapi chatnya aneh. belum ada respon, saya juga nggak bisa berbuat apa. Ini jamnya titik 2 apa titik 1 itu guys? Jamnya di sininya titik 2 apa titik 1 guys? Kok aneh sih? Ini nih yang titik jamnya ini. Ini bukti chat beneran apa chat bukti chat apa ini? 10.01. Coba kalian cek ya apa bukti chatnya ini nih. Coba guys. Ya karena kuasa hukum S juga menghubungi saya ke Masjid Perang 1. Artinya Masjid Perang 1 kan memang belum tersampaikan informasi itu. Ya. Kemarin juga kemarin udah ngomong ke beberapa teman media. Nomor itu tidak kami gunakan lagi, tidak saya gunakan lagi. Ya ampun, ke nomor yang nggak digunakan. Dan dia juga pernah menghubungi nomor baru itu. Kenapa ke nomor 1 itu aja? Di balik alasan pindah rumah demi kenyamanan Bu Hani, tabir masalah yang melatari Sarwenda akan taki dari rumah Cilandak tersingkap. Rumah yang diberikan untuk Sarwenda terlilit utang di bank dengan nilai yang terbilang fantastis, serta kabarnya keran pembayaran macet hingga bakal dilelang. Bahkan gara-gara itu, Sarwenda mengaku sampai didatangi 15 orang yang diduga debt collector yang dikirim Ruben. Lantas, bagaimana sikap Ruben menanggapi hal Debt itu? collector. Beberapa hari lalu kedatangan apa? Ya, ada kolektor Debt lagi. collector. Ya, saya nggak sebutkan debt collector itu mencari siapa, tetapi kok semakin tidak aman ya. Yang pasti bukan dari klien kami debt collector itu datang. Ya, karena mencari orangnya tidak ada di situ. Allah, masa sih? Tidak ada di situ. Tapi kami tidak menyampaikan siapa. Ya, artinya rumah itu sudah sangat tidak nyaman. Ah, masa? Ya kami kayak juga ke banknya. Tuh, ya. Saya kan tadi. Karena pihak mantan klien maksudnya pihak mantannya Ruben, ya ada debt collector yang datang. Kapan bang? Saya tidak pernah kirim debt collector kan bang. Kemudian dia bilang coba kami konfirmasi ke tim dulu. Artinya bagian kolektor saja juga akan bertanya ke seluruh pihak yang memang mengurusi bagian kreditnya si Ruben ini. Seperti tiada ujungnya, Sarwenda pun kembali menyinggung soal nafkah anak yang sejak bulan Januari tahun 2026 tidak diberikan oleh Ruben. Bukan gak diberikan. Ayo mantan istri, kan kamu yang harus ngasih jumlah. Udah ditransfer loh pokoknya 75 juta bulan Desember. Terus Januari kamu nggak ngirim apa-apa, tiba-tiba karena nggak dikasih nggak dibayar, bilangnya nggak dibayar, kan nunggu dari kamu kali. Atas pernyataan itu pun lagi-lagi dibentangkan oleh kuasa hukum Ruben, Minola Sembayang. Nafkah yang sedang berjalan itu semuanya sekarang ditanggung oleh klien kami sebagai ibu dari awal. Sebagai seorang ibu yang punya anak, apalagi anak dia juga perempuan. Ada yang cowok, jangan lupa. Anak lu yang pertama cowok. Itu udah lu adopt itu. Kok anak perempuan nggak disebut langsung? Saya pasti
dia maunya yang terbaik buat anak-anak saya. Jadi saya nggak mau nanti ketika mereka besar, mereka melihat seperti ini. Saya nggak mau itu. Jadi saya juga akan berusaha kok. Yang selama ini juga saya berusaha untuk menafkahi mandiri anak-anak saya. Buru-buru keluar bilang Ruben tidak memberikan nafkah. Terus dari 2024, dari dulu, dari mulai awal perkawinan sampai tahun 2025, itu apa namanya? Bukan nafkah. Bener, fakta. Nasib Sarwenda diambangkan Fakta. hancur. Ia terancam kehilangan hak asuh anak. Di sisi lain, rumah mewah yang ditempati Keren banget sih ini, buset. Wow, gue jadi lapar membahas. Gue akan sambung lagi. Siapa yang masih mau mendengarkan fakta-fakta yang dikeluarkan dari